Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Putra Gumilang dari kelas TIC dengan nomor NIM 2023012067. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil analisis biaya produksi pada UMKM MUB Clothing. Oke, lanjut. Masuk ke latar belakang. Di sini UMKM MUB Clothing adalah usaha mikro di bidang fashion lokal yang memproduksi dan menjual pakaian streetwear seperti kaos, hoodie, dan kronek. Dalam era digital saat ini, MOB Clothing memanfaatkan kanal distribusi online seperti marketplace dan media sosial untuk menjangkau pasar remaja hingga dewasa muda. Meningkatkan persaingan di industri fashion lokal membuat perusahaan perlu menerapkan sistem pengelolaan biaya dan akuntansi manajerial yang akurat agar bisa meningkatkan efisien, mengelola anggaran secara optimal, serta mengetahui probabilitas dari tiap pelanggan dan produk. Oleh karena itu, dilakukan analisis biaya berdasarkan metode anggaran fleksibel, varian analisis perilaku biaya, serta proses costing untuk perencanaan usaha yang lebih terarah. Daftar isi di sini yaitu membahas tentang fleksibel budget dan variance analisis. Yang kedua, overhead variansi. Yang ketiga, cost behavior atau fungsi biaya total. Yang keempat, customer profitability analysis. Yang kelima, proses costing. Oke, lanjut. Oke. Studi kasus UMKM MOB Clothing. Di sini saya deskripsikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis usaha, produksi dan penjualan pakaian streetwear atau kaos, hoodie, dan kronek. Proses produksi, desain, lalu menuju ke pemilihan bahan, lanjut ke sablon atau digital printing, lanjut ke proses jahit, lanjut ke quality control, serta lanjut ke tahap yang terakhir yaitu packing. Kapasitas produksi di sini kita 2.000 unit untuk setiap bulannya. Ini tergabung dari semua jenis. Terus selanjutnya ada sistem distribusi. Ini melalui online via e-commerce dan sosial media serta reseller dan outlet pop-up. Di sini kita dapati asumsi data bulanan. Dimulai dari eh, volume produksi aktual yaitu 1.800 unit serta dilanjutkan harga jual rata-ratanya yaitu 120.000 setiap unitnya. Terus biaya bahan baku per unit yaitu 35.000. Biaya tenaga kerja langsung per unit yaitu 20.000. Overhead tetap 15 juta. Overhead variabel 10.000 per unit. Penjualan kepada dua pelanggan besar. Kita asumsikan pelanggan A dan pelanggan B. Oke. Nah, ini kita masuk ke fleksibel budget dan variansi analisis. Anggaran statis atau target dengan 2.000 unit. Penjualan 2.000 dikali 120.000, hasilnya yaitu 240 juta. Bahan baku 2.000 dikali 35.000, hasilnya 70 juta. Tenaga kerja 2.000 dikali 20.000, 2.000 dikali 20.000, ya ketemu 40 juta. Overhead variabel 2.000 dikali 10.000, 20 juta. Overhead tetap 15 juta. Laba kotor yaitu penjualan dikurangi bahan baku, dikurangi tenaga, dikurangi overhead variabel, dikurangi overhead tetap, menghasilkan 95 juta. Anggaran fleksibel atau aktual 1.800 unit. Penjualan 1.800 dikali 120.000, yaitu 216 juta. Terus bahan baku 1.800 dikali 35.000, 63 juta.
Tenaga kerja 1.800 dikali 20.000 36 juta. Overhead variabel 1.800 dikali 10.000 18 juta. Variabel tetap yaitu 15 juta. Laba kotornya penjualan dikurangi bahan baku, dikurangi tenaga kerja, dikurangi overhead variabel, dikurangi overhead tetap, yaitu 84 juta. Kita ketahui bahwa ada data aktual di sini. Data aktualnya yaitu penjualan aktual 210 juta, bahan baku aktualnya 60 juta 800 ribu, tenaga kerja aktualnya 30 juta 800 ribu, overhead variabelnya 18 juta 900 ribu. Masuk ke variansi analisisnya di sini, yaitu penjualan variansi, yaitu kita menghitung selisih. Ini karena angkanya kebalik, seharusnya ini tetap positif ya. Cuma ini kebalik saja. 216 dikurangi 210 juta, hasilnya 6 juta dengan lambang O atau kita artikan sebagai unvariable. Terus masuk ke bahan varian 64.800 dikurangi 63 juta, selisihnya 1.800.000, kita lambangkan U. Tenaga kerja varian 30.800 dikurang 36 juta, yaitu selisihnya 1.800.000, kita lambangkan U lagi. Overhead variabel varian 18 juta 900 dikurangi 18 juta, yaitu 900.000, kita lambangkan U lagi. Implikasi variasi tidak menguntungkan atau kita lambangkan U menunjukkan biaya lebih besar daripada perkiraan dan penjualan di bawah target. Perlu evaluasi efisiensi produksi dan strategi penjualan. Oke, lanjut. Kita masuk ke cost behavior atau fungsi biaya total. Cost behavior atau fungsi biaya total kita lambangkan sebagai rumus Y sama dengan A plus BX. A yaitu biaya tetap 15 juta, B adalah biaya variabel per unit atau bahan 35.000, tenaga kerja 20.000, ditambah overhead variabelnya 10.000, kita total 65.000. Y-nya yaitu Y-nya yaitu 15 juta ditambah 65.000 X. Estimasi biaya untuk perhitungan yang pertama ada 1.500 unit. Kita rumuskan sebagai yang tadi yaitu 15 juta ditambah 65.000 dikali 500 menghasilkan 112 juta 500.000. Yaitu yang kedua 2.000 unit 15 juta ditambah 65.000 dikali 2.000 menghasilkan 145 juta. Manfaat dari perhitungan ini yaitu fungsi biaya membantu perencanaan anggaran, break-even analysis, dan strategi kapasitas produksi optimal. Selanjutnya kita masuk ke overhead variansi. Overhead variance atau overhead variansi ya. Overhead tetap anggaran yaitu 15 juta, overhead tetap aktual 15 juta 500, variance overhead tetapnya yaitu aktual dikurangi anggaran yaitu 15 juta 500 dikurangi 15 juta dengan selisih 500.000, kita lambangkan U sebagai unfavorable. Interpretasinya yaitu kelebihan biaya tetap biasa terjadi karena ada perbaikan mesin, peningkatan listrik, atau lemburan staf perlu dikendalikan agar tidak memberatkan margin. Oke, lanjut. Masuk ke customer profitability analysis, yaitu kita bagi jadi dua pelanggan aja ya, pelanggan A dan pelanggan B. Pelanggan A dengan volume belinya 1.000 unit, diskonnya 10%, harga jualnya jadi 108.000, pendapatannya yaitu dari 1.000 unit tadi dikali harga jualnya menghasilkan 108 juta, biaya kirimnya 1 juta, biaya produksinya 1.000 dikali 65.000 yaitu
65 juta, hasil labanya yaitu 108 juta dikurangi 65 juta dikurangi 1 juta menghasilkan 42 juta itu laba bersih untuk pelanggan A ya hasil dari pelanggan A. Lalu masuk kita ke pelanggan B yaitu dengan volume 500 unit dengan diskon 5%, harga jualnya 114.000, pendapatannya adalah 500 kali 114.000 yaitu 57 juta dengan biaya kirim 500, biaya produksinya 500 kali 65.000 menghasilkan 32.500 dengan menghasilkan laba dari hasil pengurangan 52 juta dikurangi 32,5 juta dikurangi 500.000 menghasilkan laba bersihnya yaitu 24 juta. Rekomendasi yaitu pelanggan A lebih menguntungkan walaupun diskonnya lebih besar. Fokus kepada eh, pelanggan besar bisa meningkatkan efisiensi biaya. Oke, ini tergantung pelanggan yang pria ada berapa totalnya di sini. Ini kan ada 1.000. Ini 500. Walaupun ini selisih apa diskonnya ini lebih besar. Ini harganya 114.000 dibanding ini 108.000. Tapi volume beli dari pelanggannya itu lebih besar yang pelanggan A seperti itu. Lanjut, lanjut kita masuk ke proses terakhir yaitu proses costing. Proses costing kita mengasumsikan 1.800 unit diproses itu dengan total bahan baku 64.800.000, tenaga kerjanya 37.800.000, overheadnya yaitu 18.900.000, total biayanya 121.500.000, biaya per unitnya yaitu kita eh, dari total biaya ini dibagi eh, unit yang diproses yaitu 121.500.000 dibagi 1.800 dengan hasilnya yaitu kita ketahui bahwa untuk harga setiap unitnya aja adalah 67.500 ya. Oke, dari perhitungan ini kita bisa ketahui bahwa biaya per unit penting untuk penetapan harga jual, analisis margin, dan perbaikan efisiensi proses produksi gitu. Lanjut, lanjut kita langsung masuk ke kesimpulan aja. Oke. Untuk kesimpulannya dari analisis biaya ini kita dapat ketahui bahwa analisis biaya untuk keseluruhan pada UMKM MUBG Clothing ini menunjukkan bahwa pentingnya pengendalian biaya, akurasi perencanaan produksi, serta fokus pada pelanggan paling menguntungkan untuk perusahaan perlu ditindaklanjuti secara terus-menerus untuk memantau variasi biaya, mengoptimalkan proses produksi, dan menyesuaikan strategi dalam pemasaran agar tetap kompetitif di pasaran fashion lokal. Seperti itu ya. Jadi dari apa ya perhitungan angka-angka tadi itu kita ketahui bahwa eh, angka yang kita dapat itu ini cocok enggak dari pengeluaran kita dan laba kita tuh seperti apa. Dan perencanaan ini tuh perlu diperhitungkan matang-matang karena untuk eh, kita membuka suatu lapangan kerja itu kita harus tahu modalnya berapa, pengeluarannya berapa, jangka panjangnya tuh bakal seperti apa itu nanti bakal kelihatan. Dan itu berpengaruh dengan eh, apa namanya eh, proses kedepannya lah tuh biar apa ya usaha ini tuh tetap selalu berjalan enggak berhenti di tengah jalan gitu seperti itu. Oke, lanjut. Kita sudah di penghujung presentasi ini. Mungkin dari saya sendiri itu mohon maaf kepada ya audien-audien yang apa ya hmm, udah menyimak atau memperhatikan presentasi saya. Mungkin banyak kesalahan dalam bertutur kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you.